mau ngadain campaign gitu Om untuk bukan menampung sih lebih tepatnya itu setidaknya bisa membantu mereka sedikit untuk memberikan kayak buku-buku atau hanya sekedar mengetahui nih konseling gitu loh Om. Boleh, Konseling boleh. kepada yang boleh banget. Nah, makanya aku nih sebenarnya butuh insight juga atau diskusi gitu Om Oke. sama boleh banget ya Om nanti kita bisa Boleh DM-DM-an banget, kali Pungki. ya. Pungki, aku udah follow kamu, jadi kita bisa berteman. Ya. Oke boleh. Nanti Jadi kita aku bisa. ini DM Om kali ya. Aku mau udahan dulu. Soalnya suami mau Boleh, pulang Pungki. kerja. Yuk. Thank you banyak Om Gun. Makasih banyak udah naik. Iya sehat terus ya Om Gun. Ya, kamu Siap. juga, Bye bye Pungki. Yuk. everyone. Bye. Halo guys, halo Kores, Chris. Aku seneng banget sama si Pungki tadi. Dia sangat articulate. Public speakingnya bagus, Pungki. Cara bertanya juga lumayan bagus gitu ya. Terima kasih banyak Pungki. Mudah-mudahan ada banyak seperti Pungki yang lain muncul di live saya. Ya. Hai Kores, Chris, apa kabar? Baik-baik Om Gun, ini perdana loh aku naik ke sini. Menarik juga ya bahasannya itu apa LGBT Pride lah ini ya merepresentasikan Om Gun ini. Iya. Aku pengen nanya ini Om Gun. Silakan. Apakah ini kita open minded aja ya, kita open minded aja dan open aku minded. akan langsung Open minded, jadi apa yang kamu omongkan aku akan terima dengan baik gitu ya. Yap, cakep. Nah ini jadi aku pengen langsung straight up aja nanya ke intinya. Apakah anal itu adiktif? Apakah anal adiktif? Itu yes. Pertanyaan bagus, agak susah dijawab. Ada banyak orang, sebagian besar LGBT mereka tidak melakukan anal, ya. Jadi bayangan anal itu sebenarnya dari orang-orang heteroseksual, dari orang-orang yang suka dengan lawan jenis, karena orang-orang lawan jenis merasa bahwa hubungan seksual itu harus penetrasi, harus memasukkan dan dimasukkan. Di LGBT, anal itu bukan sesuatu yang penting. Mereka LGBT, mereka akan merasa mendapatkan hubungan intim yang bagus buat mereka malah bukan di anal. Tahu di mana? Jadi di anal mulut itu berarti. sesuatu yang sangat dihindari, betul. Itu biasanya dihindari oleh teman-teman LGBT. Kalau aku boleh nanya secara personal, berarti Om Gun dengan pasangan tidak melakukan anal? Om Gun melakukan anal, tapi tidak sesering yang dipikirkan orang. Oke, ya, I get the answer. You get the point. Clearly explained. Yes. Lalu kemudian ini yang aku tanya berikutnya. Tadi kan kalau misalnya artikel yang tadi soal there's no gay gene, ini sebenarnya artikel yang innocent. Dia tidak memihak ke yang hetero maupun homo. Secara kesimpulan itu, yang dia bilang adalah penentuan dari homo dan hetero itu tidak datang dari genetik. Sebenarnya dari artikel itu bilangnya begitu, gitu loh Om Gun. Om Gun sudah baca penelitiannya, karena itu kita bahas di dalam, karena itu penelitian dari psikologi juga, menyangkut psikologi. Kami bahas di dalam satu grup, termasuk ikut juga beberapa doktor dari psikologi. Jadi kita coba lihat bahkan sampai perhitungan genom gen-gennya. Dan ternyata memang ada 5 gen, tapi tidak ada satu yang dominan, tidak ada satu yang menentukan orientasi seksual seseorang, gitu. Dan itu sudah confirm. Ya. Dan itu sudah confirm sebenarnya sejak 2018. Penelitian tersebut bahkan dipakai oleh Vatikan untuk merubah pendapat mereka mengenai homoseksualitas. Jadi akan dipakai, nanti akan ada banyak pengumuman dari Gereja Katolik yang menyatakan bahwa mereka merasa bahwa LGBT tidak boleh didiskriminasi. Saat ini sedang dipelajari oleh Vatikan, sehingga akan menentukan ke depannya bagaimana pandangan dari Gereja Katolik terhadap LGBTIQ. Menarik. Untuk Vatikan, mereka sudah banyak melakukan ini ya, melakukan perubahan
keputusan Ah, gitu. Udah berapa abad mereka iya, itu, dan itu gereja salah satunya mengenai betul. hmm, Gereja sangat open terhadap ilmu pengetahuan karena sejak penghakiman terhadap Galileo Galilei, Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu apa namanya bumi itu mengelilingi matahari dan matahari bukan mengelilingi bumi, itu yang heliosentrik. ah, ah, langsung menjadi satu introspeksi khusus dari gereja, terutama gereja Katolik. Karena gereja Katolik banyak diserang terhadap kasus misalnya kasus Salem, pembunuhan perempuan-perempuan yang dianggap sebagai penyihir. Padahal perempuan-perempuan tersebut sebenarnya tokoh-tokoh ilmuwan-ilmuwan gitu. Ternyata dibunuh hanya karena orang-orang nggak mengerti. Jadi perempuan-perempuan ini kan dia menyampaikan suatu apa namanya penelitian mereka yang benar-benar penelitian gitu, menyangkut dengan unsur-unsur kimia dan yang lain-lain. Ternyata adalah perempuan-perempuan ini dituduh oleh laki-laki karena laki-laki merasa kalah ya. Terus habis itu perempuan ini dianggap sebagai penyihir terus dibakar. Nah itu juga kasusnya banyak yang terjadi dengan menggunakan dalih dari Katolik. Jadi Katolik akan sangat berhati-hati kalau menyangkut ilmu pengetahuan. Nggak tertarik ini. Om Gun nggak tertarik pindah Katolik apa? Om Gun nggak tertarik pindah Katolik karena Om Gun percaya banget bahwa sebagai seorang Muslim progresif, Om Gun ikut juga dalam kelompok queer Muslim, sehingga Om Gun Queer. percaya bahwa iya ada queer Muslim. Ini di sebentar. Quick question. Ini Om Gun di mana? Memang domisili di mana ini? Apa? Domisilinya di mana Om Gun ini? Kok sampai ada queer Muslim begitu? Bali. Queer Muslimnya di mana? Queer Muslim seluruh dunia ada. Oh, Indonesia udah ada belum? Di Indonesia ada banyak. Termasuk diajarkan juga di UIN, Universitas Islam Indonesia Nusantara. UIN itu ngajarin yang S2, itu kajian gender dan seksualitas, membahas mengenai LGBT dan membahas mengenai transseksual, membahas mengenai berbagai jenis kelamin. Jadi banyak orang percaya bahwa jenis kelamin cuma ada dua kan. Tapi bagi di UIN orang yang sudah belajar S2 itu mereka akan melihat bahwa secara ilmu pengetahuan jenis kelamin bukan hanya dua. Jenis kelamin ada banyak. Jenis kelamin bukan hanya dua. Bukan hanya dua. Berarti ada bentuk lain dari maaf ini ya penis dan juga vagina berarti. Ada bentuk lain. Jadi jenis kelamin kalau Om Gun ceritakan ya, ada satu namanya cisseksual. Cisseksual itu adalah ketika seseorang dilahirkan dan tidak ada perubahan. Jadi namanya cis, artinya sama, seksualnya sama dari dia dilahirkan dan juga sampai dia dewasa dan identitasnya sama. Jadi itu ada laki-laki dan perempuan, itu adalah cisseksual. Yang kedua, jenis kelamin kedua, kelompok besarnya adalah transseksual. Yaitu ketika jenis kelamin yang ada di fisiknya berbeda dengan jenis kelamin yang ada di otaknya. Jadi disebut sebagai trans karena ada perubahan. Trans itu dari transformasi seksual, singkatan dari transformasi seksual. Jadi dia ada perubahan. Jenis kelamin yang ada dilahirkan dia ternyata dan otaknya itu berbeda. Ya. Terus yang ketiga ada intersex. Dia dilahirkan dengan jenis kelamin yang beragam. Jadi satu orang jenis kelaminnya bisa dua. Jadi kadang hermafrodit maksudnya. Nggak ada hermafrodit. Hermafrodit nggak boleh dilakukan pada manusia. Hermafrodit hanya dilakukan pada hewan bertulang lunak disebut hermafrodit. Untuk hewan bertulang belakang tidak disebut sebagai hermafrodit. Lalu apa dong yang manusia yang keluar dengan dua kelamin yang berbeda? Intersex. Intersex namanya. Disebut sebagai intersex. Dia mempunyai dua kelamin yang berbeda. Dua kelamin berbeda bisa saja dia punya kelamin perempuan, terus tiba-tiba dia muncul kelamin laki-laki. Sudah tahu kasus Aprilia Manganang? Iya. Dia intersex. Oh, dia intersex ya kalau itu ya. Karena tumbuh belakangan ya ini. Betul. Jadi intersex itu dia bisa memutuskan jenis kelamin yang dia mau. Dia mau menjadi intersex atau dia menjadi pria atau menjadi laki-laki. Keputusan itu harus diambil dia pada waktu dia udah dewasa. Jadi tidak boleh diambil pada waktu dia anak-anak. Tidak diizinkan. Dari sisi kedokteran juga tidak diperbolehkan.
Intersex ada juga yang dia lahir dengan jenis kelamin laki-laki, tapi dia mempunyai ovarium. Itu juga intersex. Intersex juga bisa, dia lahir sebagai perempuan, tapi ternyata dia tumbuh jenggot dan dia tidak tumbuh payudaranya. Jadi Ya, intersex jadi itu ada apa ya? banyak. Apa? Ya jadi ini sebenarnya mungkin Om Gun belum dengar kali istilah hermafrodit itu. Hermafrodit itu beneran ada, eksis itu hermafrodit. Hermafrodit tidak diperbolehkan untuk disebutkan pada manusia. Pada manusia itu Itu genetik, Om. Tidak boleh. Hermafrodit itu tidak Bukan. sopan seperti ngomong bahwa manusia itu tidak mempunyai tulang belakang gitu. Itu nggak boleh. Om dicek dulu deh hermafrodit apa, Om. Hermafrodit itu genetik. Manusia lahir dengan 2 kelamin. Namanya intersex, Mas. Intersex. Ya? Kalau intersex itu iya boleh. Coba dicek dulu hermafrodit nanti keluar. Dan juga udah ada tokoh-tokohnya hermafrodit itu siapa aja. Tokoh-tokohnya siapa aja menurut kamu? Ini hermafrodit. Salah satunya adalah hermafrodit itu hanya boleh disebutkan pada hewan. Om Gun udah cek. Ya. Pada manusia tidak boleh disebut sebagai hermafrodit. ya udah deh. Untuk hermafrodit kita nanti dulu bahasanya. Terus yang berikutnya nih Om, yang pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya homoseksual itu adalah genetik, biasanya kan kaum dari Om Gun, biasanya kalau orang-orang manggilnya kaum alfabet kan ngomongnya begitu. Nah, untuk orang-orang yang non LGBTQ, kita pun akan mempunyai argumen bahwasanya homofobik itu pun genetik. Menurut Om Gun gimana? Gimana? Ini ya, sebentar. Om Gun tunjukin mengenai hermafrodit kamu tadi ya. Nih ya. True hermaphrodite women do not exist. Jadi manusia tidak boleh disebut sebagai hermafrodit. Ya. Hermafrodit di dalam manusia itu tidak diperbolehkan. Penyebutan hermafrodit. Oke, balik lagi pertanyaan kamu tadi apa, sayang? Ya udah hermafrodit nanti dulu deh karena aduh data-datanya belum aku siapin soal hermafrodit. Ini kalau misalnya apa namanya tadi? Kalau misalnya homoseksual itu adalah genetik seperti yang diinginkan oleh kaum Om Gun, maka yang non Om Gun pun kami bisa menyatakan bahwa homofobia pun itu genetik. Menurut Om Gun bagaimana? Heteroseksual. Jadi orientasi seksual itu adalah heteroseksual, homoseksual, lesbian, aseksual. Homofobia itu adalah ketakutan terhadap homoseksual. Jadi namanya fobia. Kayak misalnya Om Gun punya arachnofobia. Arachnofobia itu ketakutan terhadap laba-laba. Terus Om Gun juga punya ketakutan terhadap misalnya ketinggian gitu. Itu namanya fobia. Nah, fobia itu adalah ketakutan yang tidak rasional terhadap homoseksual. Jadi definisi dari tapi genetik. Homofobia tidak genetik. Semua ketakutan itu dipelajari oleh manusia. Jadi ketakutan sebagaimana kita menghargai Om Gun. Apa? Sebagaimana kita menghargai Om Gun bilang homoseksualitas adalah genetik, maka Om Gun pun harus menghargai pendapat kami bahwa homofobik itu genetik. Homofobia itu ketakutan. Yang genetik adalah heteroseksual. Heteroseksual genetik, aseksual itu genetik. Homofobia yes. Kamu heteroseksual. Nggak apa-apa. Tentu saja gitu. Homofobia begitu. Yes, ketakutan terhadap homo kan? Betul. Ya itu genetik. Kenapa nggak bisa diterima? Namanya ketakutan itu tidak ada yang genetik. Ketakutan di-trigger dari otak yang namanya amigdala. Amigdala adalah otak yang membuat hormon. Nah, ketakutan itu dari hormonnya. Jadi bukan genetik. Misalnya, soalnya apa ya?
orang-orang ini penelitiannya belum ada aja. Nanti jurnalnya keluar kok di tahun 2024 sampai 2025 bahwa homofobia pun itu genetik untuk mengimbangi homoseksualitas yang disebut genetik juga. Begitu. Kores Chris, kamu backgroundnya ilmu apa ya? Enggak, di sini aku cuma ingin begini aja. Kadang dari kaumnya, dari komunitas, kita ngomongnya komunitas aja, dari komunitas alfabet. Lawannya homoseksual adalah heteroseksual. Heteroseksual juga genetik, aseksual juga genetik. Semua orientasi seksual itu genetik. Tapi fobia itu bukan genetik. Tidak ada namanya fobia genetik. Gun ilmuwan psikologi sudah S2. Gun jadi bingung kalau kamu ngomong fobia genetik, itu bingung. Karena dari fobia. Ya kalau bisa dalam ilmu, mungkin di dalam ilmu psikologis S2 itu belum diajarkan, tidak ada kurikulum mengenai menghargai pendapat orang, begitu mungkin. Bisa menghargai pendapat orang. Gun hargai kan. Gun tidak ketawa, satu. Gun tidak marah-marah, satu. Gun terima pendapat kamu. Cuman kalau ada orang ngomong bahwa bumi itu datar, ya Gun harus kekeh untuk ngasih tahu bahwa bumi itu bundar, bumi itu bulat, bumi tidak datar. Jadi kalau kamu ngomong bahwa cuma topiknya sekarang soal homofobik begitu, karena banyak orang-orang dari komunitas alfabet ini ketika mereka menyatakan pendapat, mereka bersuara, we respect them. Tapi ketika kita bersuara tentang apa yang kita yakini, they disrespect us. Ini yang sering terjadi begitu. Padahal kami sudah memberikan tempat yang cukup untuk mereka ini, gitu loh. Oke. Tapi kalau misalnya kalau misalnya pendapat tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, ya Gun nggak tahu gimana cara menjawabnya. Gun belajar mengenai fungsi otak, neuron, amigdala, prefrontal cortex. Terus tiba-tiba Gun dikasih tahu bahwa homofobia adalah genetik. Gun jadi bingung jawabnya. Sama seperti karena pertanyaannya bisakah Om Gun menerima pendapat kami bahwa homofobik itu genetik? Kan begitu pertanyaannya. Bukan mengenai bagaimana di perspektif ilmuwan homofobia itu gitu. Kan bukan begitu pertanyaannya Om Gun. Kores, dengan se-respect-respectnya Gun, se-open-mindednya Gun, akan susah untuk menerima pendapat bahwa homofobia itu genetik. Karena tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Sama seperti kalau ada orang bilang bahwa COVID itu tidak ada. Se-respect-respectnya Gun nggak akan bisa terima hal tersebut. Karena COVID ada. Beda. Ada. Kenapa? Itu sama seperti bahwa ini adalah yang sudah ditemukan oleh ilmu pengetahuan gitu. Yes. Tapi kalau COVID itu beda konteks, karena COVID tadi topik yang soal COVID itu Om Gun membawakan soal eksistensinya, di mana orang-orang bisa dengan mudah untuk tidak menyepakati. Nah ini soal homofobia. Aku hanya ingin mendengarkan bahwa dari kaum alfabet menerima homofobia itu genetik, gitu aja. Gak bisa sayang. Kita menerima. Ya, you can just say it. Ya, kita akan menerima kalau kamu bisa tunjukkan bahwa ada research secara saintifik bahwa pendapat itu kamu benar, baru akan bisa menerima. Dan kalau kamu bilang kaum alfabet ini yang berpendapat bahwa sexual orientation itu itu genetik, bukan pendapat dari kaum LGBT, itu research secara saintifik yang dilakukan oleh orang psikolog dan orang dokter, bukan pendapat dari LGBT. Dan kamu harus bedain antara pendapat dan scientific research, itu dua hal yang beda. Jadi ini bukan tentang pendapat, ini tentang scientific research. Kalau kamu nggak bedain antara pendapat orang dan scientific research, ya kita omong apa? Jadi ini bukan pendapat, ini bukan aku menerima pendapat kalau kamu
homofobik dan kamu gak suka dengan LGBT, ya silakan, aku bisa menerima. Tapi jangan bilang itu genetik tanpa kamu ada penelitian secara saintifik bahwa itu genetik. Jadi ini bukan Gini loh, pendapat. thank you. Harus bedain antara pendapat dan sains. Kalau kamu nggak bisa beda antara pendapat dan sains, coba kamu belajar dulu. Bedaannya antara sains dan pendapat itu apa? Pertanyaan itu kenapa Hans jadi emosi? Begini, my brethren, begini loh. Data tadi yang dibawakan, there is no gay gene, there is no hetero gene. Tapi nggak mau dengar. Nggak ada data tadi yang kita bawakan di awal itu tidak ada gen yang menentukan bahwa orang itu homo atau hetero. Ada. Itu sudah data ada. Tadi yang kita bawa menyatakan itu. Data tadi yang kita bawa itu menyatakan itu. Data yang tadi dibawa itu loh. Itu keluarnya pertama di pbs.org itu keluarnya. PBS itu bukan PBS itu. Oke. Aku tarik nafas dulu ya. PBS itu adalah bukan mainstream media, bukan printed media. PBS itu adalah media untuk televisi. Jadi PBS itu kamu kayak misalnya kamu nonton TV One, itu kamu sebutin PBS. Tapi kalau kamu media mainstream yang ilmu mengenai artikel ilmiah, itu kamu masuk ke Nature, masuk ke Life, masuk ke... Jadi agak susah kalau nggak connect ya. Jadi coba bahas epigenetik stresor mempengaruhi gen. Ultimate Fighting, hai, apa kabar? Oke. Jadi gimana? Masih belum bisa menerima? Nggak bisa diterima kalau misalnya kamu bilang bahwa fobia itu genetik. Karena fobia itu di-trigger. Memang ketakutan ketika ketakutan muncul itu memang di-trigger dari amigdala. Tapi trigger mengenai ketakutan itu dipelajari. Misalnya, aku ngomong ke kamu bahwa hantu itu ada. Maka kamu akan merasa ketakutan. Ketakutannya memang genetik, karena di-trigger dari amigdala. Tapi aku ngomong bahwa hantu... Maksudnya Kores gimana? Ketakutan itu kan genetik datangnya. Nah, ketakutan ini dipilah lagi ke bagian mana? Ironisnya masuknya ke bagian yang homoseksual yang kita fobiakan. Rasa takutnya memang genetik, tapi trigger dari takutnya itu bukan genetik, itu dipelajari, itu learn. Kamu itu sudah cukup untuk dibilang genetik. Kamu belajar membenci homoseksual ketika kamu umur akil balik. Kamu dikasih tahu orang-orang bahwa homoseksual ini negatif, maka akan develop, berkembang kebencian kamu terhadap homoseksual. Tapi pada waktu kamu keluarnya dari sana. Maksud pertama kali HIV ada itu keluarnya dari sana di tahun 1980-an ya. Pertama ada HIV dari kaum gay yang melakukan anal. Siapa bilang HIV ada pertama kali di Afrika itu dari orang heteroseksual namanya simian flu. Pertama kali SIV sebelum HIV itu namanya SIV, simian imun defisiensi, namanya simian imun defisiensi. Itu terjadi dari orang heteroseksual dulu di Afrika. Lalu orang heteroseksual di Afrika ini, kamu belajar dulu mengenai HIV deh gitu. Yes. Aku udah mempelajari di mana HIV ini menjadi wabah terbesar di tahun 1980-an di Amerika sana. Dan yang pertama mengeluarkan virus ini yang sampai sekarang tidak ada obatnya itu adalah kaum-kaum dari sayangnya kaum alfabet ini. Ini yang Om Gun jadi ingat ya. Sebentar. Kores, aku suka banget ngobrol sama kamu. Dalam satu sisi adalah lumayan lucu. Om Gun jadi ingat salah satu komedian. Nama komediannya itu siapa itu? Yang ngomongnya selalu nggak nyambung. Kenapa dibilang nggak nyambung? Kenapa dibilang nggak nyambung ya? Perasaan aku mengcounter apa yang dibawakan gitu dari tadi itu. Karena dari satu sisi ke satu sisi itu nggak nyambung banget. Nggak nyambung gimana?
Kayak satu, Om Gun bilang bahwa fobia itu bukan genetik. Kamu ngotot fobia genetik. Om Gun tadi udah mengakui fobia itu genetik karena datang dari amigdala. Segitu udah cukup sebenarnya. Karena nggak ada hubungannya dengan homofobia. Semua fobia itu di-trigger, semua apa yang ada di dalam tubuh kita otomatis akan genetik dong. Sip, thank you kalau begitu. Ya, Om Gun mau gimana lagi coba? Kita harus saling menghargai aja. Kita harus saling menghargai aja. Om Gun bilang bahwa homoseksual itu genetik walaupun tidak ada datanya, aku hargai. Demikian juga harusnya Om Gun menghargai kami bahwa homofobia itu pun genetik gitu, walaupun tidak ada datanya. Sebentar Imam. Can you have a chat, guys? Can you have a chat outside? Apa? Can you have a chat outside? Karena ini nggak jelas banget. Aku lagi ngomong, aku lagi live. Terus kamu ngomong sesuatu yang kayak gosip-gosip di desa kita di sini. Halo Om Gun. Hai Berhak. Hai adik si Mamora. Iya Om Gun. Oke. Aku takut pocong berarti genetik dong. Om Gun. Oke. Ya sayang. Kan dulu saya juga belajar genetik itu tentang, ya saya juga jurusan perikanan kebetulan dulu belajar tentang tentang jenis kelamin. Kan jenis kelamin tadi memang ada 4. Dan ternyata ada 2, cuman ada namanya kelebihan genetik kalau saya nggak salah ya, koreksi. Jadi kalau nggak salah itu kalau laki-laki itu XXY, terus perempuan XYY, kalau laki-laki kelebihan hormon itu XX double, pokoknya XXYY gitulah, terbalik gitulah pokoknya. Kalau nggak salah itu ada hormon yang kelebihan hormon. Pertanyaan saya, apakah bisa kalau kayak Om Gun tuh disuntik hormon yang lebih? Soalnya kemarin pernah juga saya pertanyakan ke dosen gitu. Makanya kan kita tuh kan kami belajar ikan tuh juga ada di binatang itu sama Om. Soalnya di ayam juga ternyata untuk hewan yang berperilaku seperti perempuan ada, di ayam, di ikan juga ada. Dan ternyata ada gitu. Tapi kita coba pakai suntik hormon, kita pakai suntik hormon itu Om, kita pakai Opaprim namanya. Jadi itu diambil dari otak betina. Itu kan setiap manusia itu bisa dirangsang. Jadi setiap hewan itu bisa dirangsang, ataupun manusia sama, ada obatnya gitu. Jadi dia disuntik, dirangsang, dan dia akhirnya menyukai lawan jenisnya gitu. Itu bisa nggak gitu ke manusia menurut Om kalau dibuat? Soalnya kami pernah coba gitu loh. Jadi dia kan, misalkan kita udah dapat nih, dia misalkan hewan tuh yang dia lebih dominan ke betina. Ada Om, kita udah lihat sendiri gitu. Tapi kita kasih hormon, kita ambil dari jantan yang kan dia ambil dari otaknya, ada dari otaknya itu. Jadi kita ambil, kita suntikin, itu bisa dipaksa. Jadi istilahnya pemaksaan, tapi iya jadi gitu. Dia suka akhirnya. Gimana menurut Om? Itu bagus banget. Jadi kayak ini kita ngomongin diskursusnya berarti ya. Kita ngomongin berandai-andai. Apakah kalau misalnya dia disuntik dengan hormon, terus habis itu orang akan berubah gitu. Nah ini ada kasus, Om Gun belum bisa jawab ya. Tapi ini ada kasus, ketika seorang perempuan dia menjadi laki-laki, jadi dia transseksual, disebut sebagai transpuan. Jadi dia sebelumnya perempuan, terus dia akan menjadi laki-laki. Nah, begitu dia disuntik hormon testosteron, ya kan? Nah, ternyata si laki-laki ini dia sudah jadi laki-laki, keinginan dia adalah mencintai perempuan, keinginan dia. Ternyata dia mencintai laki-laki. Jadi dengan tingginya testosteron yang dia punya, ternyata dia bisa menjadi homoseksual. Begitu dia jadi laki-laki, dia mencintai laki-laki. Nah, si trans pria ini dia menolak untuk mencintai laki-laki, tapi dia nggak bisa menolak juga. Sebenarnya dalam niatnya dia nggak mau mencintai laki-laki, dia maunya mencintai perempuan. Tapi ternyata dia jadi homoseksual. Nah, ini yang masih dipertanyakan, masih diteliti. Apakah hormon ini mempengaruhi seseorang menjadi homoseksual? Belum muncul penelitiannya.
Kalau penelitiannya muncul, kemungkinan seseorang yang mau sembuh dengan disuntik hormon itu bisa terjadi gitu. Tapi itu sampai sekarang masih belum ada. Mas Gun, Ya, silakan Ber. kalau yang suntik itu bukannya sudah pernah dari zamannya yang Edward Turing itu? Itu bukan suntik, itu dia kastrasi. Jadi Dia kan hormonnya dikastrasi supaya dia tidak menunjukkan hasrat seksualnya toh, betul. pakai Dia kimia. dikastrasi dengan bahan kimia, akhirnya dia sampai depresi, terus habis itu dia bunuh diri. Nah, Tapi dari situ kan bukan perubahan hormon, tapi dia dikastrasi, jadi dia nggak bisa berdiri. Berhak. Nah, dari situ kan kita jadi bisa lihat Halo. kalau apa yang dilakukan dengan modifikasi genetik terhadap manusia itu tidak manusiawi. Betul? Nah, ini betul. Salah satu bahwa ini modifikasi genetik ya, tapi penyuntikan hormon, perubahan hormon yang diusulkan sama adik ini nggak menyangkut perubahan genetik. Nah, yang dilakukan Ade kan dia itu ini apa namanya bukan ininya, bukan apa namanya kayak hormon yang ini, kayak hormon testosteron dan ini, tapi malah menuju ke stem cell-nya gitu loh Mas Gun. Nah, ini ada penelitian di tahun 2011 ya, langsung aku baca ya. Ada penelitian di tahun 2011 mengenai bagaimana kalau kita rubah hormonnya seseorang untuk memiliki orientasi seksual tertentu. Ternyata di sini disebutkan bahwa tambahan hormon itu tidak menjamin seseorang menjadi orientasi seksual yang diinginkan. Banyak sekali efek-efeknya, jadi kalian bisa cek di sini mini review hormone and human sexual orientation dari Jacques Balthazar tahun 2011. Nah, di sini ternyata hasilnya sebentar ya, aku baca ya. Sebentar. Abstraknya panjang banget. Aku lihat kesimpulannya aja ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini guys, sambil melihat ini kan kita bisa tahu bahwa secara hormon, laki-laki homoseksual sama laki-laki heteroseksual itu pasti berbeda. Laki-laki homoseksual itu mengarah ke hormonnya perempuan heteroseksual, sedangkan perempuan homoseksual mengarah kepada laki-laki heteroseksual. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, dari T concentration-nya. Sekarang aku baca lagi ya. Kayaknya agak susah bacanya, jadi mending ini kita bahas lain kali ya adik ya. Tapi ide kamu bagus, membuat aku belajar deh, Ade Putra Simamora. Kamu membuat aku belajar mengenai hormon LGBT. Bagus. Masukin Uni Riva, oke. Kores, ada satu lagi yang mau masuk. Dia minta untuk naikin Uni. Kores bisa ngelihat dari background? Boleh silahkan Om Gun. Thank you untuk diskusinya. Kores, terima kasih banyak ya Kores Chris. Sama-sama. Ayo. Hai Uniriva. Hai, selamat malam Om Gun. Senang salam kenal dari saya Riva. Saya tertarik duduk di sini tuh bukan masalah saya lepaskan masalah teologis, masalah apa saya lepaskan dulu. Tapi saya mau karena saya itu belajar psikologi dan memang saya belum selesai ya mata kuliahnya belum selesai, tapi yang kemarin itu berkaitan dengan psikologi perkembangan sama psikologi sosial juga psikologi umum. Ada hal yang menarik sih tadi tentang genetik. Beberapa waktu lalu saya mengadakan diskusi dengan teman-teman sekampus gitu ya. Kita bahas tentang psikologi perkembangan ini, di mana poinnya kan tentang pertumbuhan dan perkembangan gitu.
di mana di situ kita membahas tentang nanti kalau kita ada masa-masa di mana fase-fase bayi itu tumbuh kembangnya, nanti ada yang disebut dengan apa istilahnya, bahasanya, mohon maaf Om Gun saya lupa dulu istilahnya itu kalau genetik ini ya, istilah yang bisa dipahami dalam bahasa Indonesia itu kayak watak. Nanti jatuh kita bahas tentang watak, kemudian karakter, ya kepribadian, karena kan psikologi memang lebih ke perilaku ya. Dan ini ada kaitan dengan masalah yang sekarang Om Gun bahas ini, yaitu tentang apa namanya LGBT ya, sorry ya, LGBT gitu. Kita sama-sama, aku belajar ya Om ya, aku belajar gitu, dan mungkin aku dapat informasi nanti dari Om Gun gitu. Lalu di situ waktu diskusi itu aku beberapa kali tuh memang cari jurnal di mana aku memang ada belum bilang penelitian sih, karena aku belum ada metode penelitian secara serius ya, tapi secara pencarian literatur aku lakukan itu, di mana aku coba cari di mana ada informasi yang membahas bahwasannya LGBT ini adalah genetik, diturunkan dari orang tua gitu ya, kira-kira ya, diturunkan dari orang tua. Atau gimana pemahamannya genetik dalam perspektif Om Gun? Bisa aku minta penjelasan dulu. Kalau genetik itu, kalau dari orang tua itu setahu saya itu biasanya dari rambut, terus kulit. Nah, iya. Dari kakek kita misalkan, jangan heran punya anaknya keriting. Nah, harus ditelusurin dari keturunan keberapa dia ada keriting. Setahu saya begitu. Benar Mas, benar. Siapa nih yang bicara ini? Mas siapa? Mas Ade sih benar Mas Ade. Iya benar Mas Ade. Jadi belum tentu kalau rambutnya lurus, suaminya lurus, terus istrinya lurus, rambutnya anaknya keriting, itu harus jangan kaget karena kita telusurin ada pamannya enggak, ada tidak faktor turunan ya Mas Ade ya, turunan. Jadi benar Mas Ade, sejauh yang saya pelajari saya masih menemukan bahwa faktor genetik ini dari fisik atau jasmani, dan memang kami sempat berdiskusi hebat tentang perilaku Om Gun, karena kalau kita masalah LGBT ini tidak masuk ke dalam ranah jasmani atau fisik, tetapi lebih ke perilaku kan, dimana kalau kita bicara perilaku ini kan berbicara tentang bagaimana nanti yang disebut dengan apa tuh syaraf otak kita, fungsi-fungsi otak gitu ya, menerima apa namanya istilahnya tuh ya. Kalau ibarat kami saya sering bahas ini padahal kemarin. Kita memperdebatkan deh pokoknya Om Gun, intinya kita memperdebatkan bahwa perilaku itu genetik gitu. Tapi kalau secara seperti yang disampaikan Bang Ade tadi, iya, saya sudah menemukan itu, jurnal-jurnal begitu, dan saya menemukan fakta-fakta bahwa yang namanya genetik itu bisa matanya biru, atau rambutnya nanti keriting, atau kulitnya hitam, sawo matang, segala macam. Tapi tentang terkait perilaku, setahu saya belum ada kesepakatan Om Gun gitu. Maksudnya setahu saya ya belum ada kesepakatan tentang perilaku ini diturunkan, karena gini, yang bahkan yang saya lebih cenderung lihat analisa-analisa dari para psikolog atau para ilmuwan itu justru perilaku ini lebih mayoritas dipengaruhi lingkungan gitu. Nah itu yang saya baru dapatkan. Nah itu kenapa saya mau Om Gun mungkin sedikit menerangkan kepada saya kenapa kromosom atau apa namanya LGBT ini bisa Om Gun katakan genetik gitu. Mungkin secara jurnal atau apa saya bisa dikasih info penelitiannya Om, biar saya simpan untuk bahan penelitian saya ini. Sebenarnya mata kuliah saya di situ. Bukan genetik yang setahu saya, itu kelebihan hormon. Jadi genetik nggak ada. Homoseksual itu nggak ada genetik. Saya belajar kok, dosen kita lulusan itu juga apa. Saya kebetulan IPB kan. Wah, kapan-kapan bisa bagi-bagi ilmu dong Bang Ade. Jadi sebenarnya nggak ada. Kalau genetik tuh nggak ada. Jadi yang ada tuh kelebihan hormon. Makanya yang tadi saya jelaskan ada XXY, XYY itu normal. Kalau dia perempuan kelebihan jadi double kalau nggak salah tuh. Coba dicek kalau saya koreksi. Nah, setahu saya yang tadi, makanya ada perempuan dia pengen punya jenggot, dia disuntik hormon. Akhirnya kan perempuan tuh Amin tuh disuntik hormon untuk untuk payudara. Makanya saya bilang tadi ke Om Gun, bisa nggak kalau kita tuh normalin lah yang mohon maaf yang LGBT itu disuntik hormonnya. Tadi kan ada kelebihan hormon, seharusnya bisa katanya. Jadi hormon yang dia lebih ke wanita, dia lebih ke lelaki-laki. Dia akhirnya dia lebih suka ke perempuan. Berarti Bang gitu. Ade sejauh ini masih sepakat dengan apa yang baru saya temukan, bahwa belum ada kesepakatan bahwa perilaku itu ya. Oke. Kalau menurut Om Gun gimana? Karena tadi bahasanya tentang itu.
Ya. Iya. Kalau menurut Om Gun gimana? Yang genetik itu apanya gitu Om Gun? Mohon maaf saya tadi baru nyimak Om dengan Nggak Kores apa-apa. tadi. Nggak Monggo apa-apa Om. nih. Nah, jadi Om Gun bahas ya mengenai genetik. Penelitian-penelitian sebelumnya mereka tidak menggunakan peralatan yang sangat canggih seperti yang sekarang. Terus jadi penelitian yang terbaru yang benar-benar sudah valid dan sudah diakui oleh semua ilmuwan, terutama ilmuwan yang menyangkut mengenai genetik genom dan juga gen, itu adalah ditemukan 5 variasi genom. Genom itu bukan hanya dari DNA ya, jadi beda lagi, bukan DNA. Yang tadi diomongkan mengenai warna mata, warna rambut, warna kulit, Yes. itu adalah dari sisi DNA-nya, dari kromosomnya. Sedangkan kalau genom itu lebih ribet lagi. Dia tidak kelihatan dengan mikroskop biasa, tapi dia dengan alat yang lebih canggih lagi. Makanya kita baca saja ya. Genom yang mana sih yang menyangkut LGBT? Ya, sekarang aku tunjukkan ya. Coba ya. Siap. Nanti aku catat, aku screenshot nggak apa-apa ya Om. Soalnya aku Boleh, memang boleh. penelitian hal-hal seperti Jadi ini. ini adalah yang dibahas di nature.com ya. Terus Ininya Om bisa dilihat sumbernya biar aku screenshot biar aku nggak nangkap semua gitu. Sorry. enggak gampang. Jadi kamu cara ngekliknya adalah no Apa? Aku sambil Nah, klik jadi ya, aku sambil klik. keywordnya adalah no gauging. No Keywordnya gauging. no gauging. Ini yang dibaca oleh Dokter Inong itu. Dia Dokter Inong tuh hanya baca judulnya saja, no gauging. Jadi dianggap No bahwa tidak gauging. ada gen G. Padahal sebenarnya dia bahas bahwa ada 5 gen G, tapi tidak ada satu gen tunggal yang dominan untuk menentukan orientasi seksual seseorang. Jadi kalau baca judulnya saja, judulnya ini harus diterjemahkan dalam bahasa yang bagus ya. Ini Gene, dikeluarkan sama siapa penulisnya? Bentar Om. Aku cek. MIT. MIT. Oh ini ada nih. Jonathan Nah, Lambert itu Kak. Jonathan, Jadi gini, wait, untuk tunggu baca dulu. bahasa Inggris itu agak-agak tricky ya. Di sini disebutkan no gay gene, gene-nya ini bukan nggak ada S-nya. Jadi sebenarnya bacanya adalah tidak ada gen tunggal yang G. Ya. Tapi Dokter Inong itu menuliskan, dia mengungkapkan pendapatnya tidak ada gen G. Jadi berbeda. Disebut sebagai tidak ada gen tunggal G sama tidak ada gen G. Kalau tidak ada gen G berarti tidak ada sama sekali. Sedangkan kalau tidak ada gen tunggal G berarti ternyata ada 5 gen yang menentukan orientasi seksual seseorang. Ya. Nah, di sini di halaman pertama disebutkan di paragraf pertama ya, sebuah studi yang paling besar mengenai genetik seksualitas itu menyebutkan ada 5 titik, 5 spot di dalam genom manusia, genom. Jadi bukan hanya di DNA, bukan hanya di gen ya. Terus disebutkan yang berhubungan dengan tingkah laku untuk seksual sesama jenis. Behavior kan kita sebut tingkah laku ya. Tapi tidak ada satu marker pun yang sangat reliable untuk memprediksi seksualitas seseorang. Jadi 5 gen itu semuanya berhubungan, tapi tidak ada satupun yang dominan. Nah, gennya apa sih? Genomnya apa sih? Gitu. Nah, ini sekarang kita bahas ya. Di sini disebutkan sebentar, karena ini bacanya agak susah. Nah ini, some studies suggested that specific part of X chromosome, jadi di dalam X-nya keturunan dari X itu dari ibu ya. Kalau Y itu dari bapak. Jadi orientasi seksual itu diturunkan dari ibu di region namanya XQ28. Oke, terus? Jadi pengaruh dari poinnya? ibu yang menyebabkan, poinnya adalah ada 5 genom yang menyebabkan orientasi seksual seseorang. Orientasi seksual kita tahu ada banyak. Ada heteroseksualitas, ada homoseksualitas, ada aseksualitas. Tunggu, bentar Om, aku boleh nanya nggak? Ketika itu disimpulkan bahwa ada 5 genom, nanti arahnya ke orientasi seksual, kenapa harus maksudnya siapa yang
menyimpulkan bahwa itu nanti kaitannya dengan heteroseksual, kemudian diklasifikasikan begitu, itu bagaimana cara saya bisa paham? Karena gini, kalau kita bicara tentang genetik, kalau memang nanti kan ada 5 genom misalnya gitu, dan ini dari orang tua perempuan, laki-laki atau apa, maka kan kita harus lihat nih apa benar dari keturunan mereka itu yang genom-genom yang diwariskan ini ada keturunannya yang sudah LGBT duluan gitu, atau bagaimana sih Om cara ininya Om mengkorelasikannya antara 5 genom ini dengan nanti pemisahannya dengan heteroseksual, kemudian lesbian dan gay begitu, itu gimana itu? Paham nggak maksudnya poin saya? Aku paham. Nah, ini harus Oke. dilihat dari penelitian aslinya. Itu tadi kan artikelnya. Sekarang kita lihat penelitian aslinya. Jadi ini penelitian aslinya ya, dari Science. Nah, ini ada risetnya. Ini harus dipelajari dan ini harusnya bukan orang psikologi yang paham. Klinis Ini adalah ya. orang yang betul, orang yang Ya, berhubungan dengan memang genetik. psikologi klinis memang ada sih Om. Maksudnya itu kan aku lebih jauh lagi harusnya. Cuman memang aku ke psikologi perkembangan ini kenapa bagi aku ini menjadi penting? Karena aku Menjadi nanti penting. kaitannya dengan psikologi sosial Om. Itu kaitannya ada korelasinya. Cuman gini Om, yang aku dapat saat ini ya nanti mungkin aku bisa searching lagi, bisa cari lagi. Yang aku dapat saat ini tidak ada kesepakatan, bahkan belum ada memang yang menyepakati bahwa yang namanya perilaku itu 100% atau disepakati itu dari genetik Om. Kan ini boleh dikatakan perilaku Om, orientasi gini. seksual, benar nggak? Sekarang Atau giliran mungkin aku saya, salah? Enggak. Oke Bang, oke Bang. Gantian. Silakan Bang Ade, sorry ya, makasih. Jadi ini maaf, saya juga pernah punya teman Om Gun. Jadi posisinya waktu itu saya SMP lah. Makanya saya setelah kuliah baru saya paham gitu. Nah, jadi dia dibilang penyuka sesama jenis, iya kali ya, saya tahu gitu. Nah, setelah saat ini sejak 2006 mungkin dia nikah kalau saya nggak salah tuh sekitar tahun 2012 apa sekitar segitulah. Akhirnya dia menikah Om. Dan saya tahu dia, kalau kami, mohon maaf ya, saya sama teman-teman saya, ya namanya kan awalnya kita kira dia normal-normal aja kan. Kita tidur, kok dia megang-megang kita gitu, kok sampai teman saya kaget. Nah, dan itu udah nyebar ke teman-teman semua, dan yang tadi kata Mbak Uni itu, jadi yang saya maksudnya itu begini, kan ternyata itu bukan genetik, ya, perilaku, dan sekarang dia menikah dan punya anak Om. Itu yang saya tuh, menurut Om, apa yang salah? Dan ternyata dia sekarang nggak mau lagi gitu, dan akhirnya dia normal, dia jadi laki-laki normal. Dan yang tadi tentang dia masih LGBT, Om, mohon maaf tuh. Dan kan kami takut dong tidur, kita biasanya teman gitu, kita satu rumah, tahunya dia megang-megangin semua, dipegangin, pindah-pindah ke kita, dipeluk ini. Kaget dong kita kan, dan memang dia orangnya begitu gitu, dan ternyata isunya udah begitu. Dan ternyata perilaku dia rubah. Mas Ade paham mengenai biseksual? Iya, saya Biseksual paham. ini kan yang suka semua kan Om. Nah, Tapi ternyata Om, Mas biseksual Ade kan paham dua jenis kelamin Om. Biseksual itu Om adanya pada hewan Om. Saya belajar juga. Iya benar. Mas Ade biseksual hanya ada di hewan. Mbak Uni biseksual ada di hewan atau gimana? Karena ternyata itu perilaku Om sebenarnya. Bentar. Manusia, Nanti lanjut Bang Ade dulu. Maaf, Bu Arifah, potong dulu. Karena di manusia itu dikasih akal dan pikiran, itulah kata dosen kita. Itu bedanya hewan dan manusia. Manusia itu dikasih akal dan pikiran, makanya kita dikasih untuk berpikir. Beda dengan hewan, makanya ada biseksual, betul. Memang ada, di manusia juga ada. Tapi Mas Ade, di manusia itu dilebihkan oleh Tuhan akal dan pikiran. Itu. Manusia mempunyai pikiran, dikasih akal budi kan? Ya. Kalau manusia disuruh pekerjaannya hanya untuk reproduksi, untuk beranak, pinak, ini manusia atau binatang? Nanti saya jawab itu ya Om, dalam ranah saya ya. Gimana? Oke. Gimana ulangi, sorry. Kalau manusia hanya untuk beranak pinak, kalau dia kawin, ditujukan khusus untuk beranak pinak, ini manusia atau binatang? Ya binatang lah, kalau untuk kawin doang. Nah, Cuman kalau maksudnya kawin hanya untuk beranak pinak, ini binatang atau manusia? Maksudnya Nanti begini. bisa saya bahas Bang Ade, boleh nggak saya yang jawab itu? Karena ini lanjut. nanti. Yo. Oke, siap. Ada pernyataan yang mungkin saya bisa luruskan dulu dari Om. Manusia hidup hanya untuk kawin dan beranak,
maka bisakah disebut dengan manusia? Maka kita katakan, ya salah kalau tujuan hidupnya hanya untuk beranak, Om. Kembali lagi, ini akan kita ranah teologi ya, Om. Mohon maaf, saya geser ya, Om, karena kita punya kita punya ini ya. Kalau saya kan Muslim nih, Om, Muslim. Saya tidak akan bawa ranah teologis ini memaksakan kepada Om paradigma saya, tapi setidaknya kita punya jawaban dari segi teologi. Contoh gini. Di dalam Islam itu justru ya innama amalu biniat gitu. Segala sesuatu perbuatan itu dinilai dari niat. Jadi kalau niatnya di hidup hanya untuk makan, itu ya apa bedanya sama kebo gitu kan. Kalau niatnya untuk kawin punya anak, apa bedanya sama hewan. Nah itu sayangnya tidak begitu prinsipal dalam kemanusiaan, humanity itu tidak begitu. Karena saya rasa tidak ada dong orang yang meniatkan hidupnya untuk kawin terus beranak pinak, enggak. Tapi di situ akan ada complicated, tujuan mereka berumah tangga itu complicated. Nanti bisa mereka bersosial menjadi seorang ibu yang mengedukasi anaknya, kemudian menerapkan ilmunya kepada generasinya, kemudian apalagi banyak hal sebenarnya kalau kita bicara tentang keinginan ya, Om. Ini kita bicara tentang keinginan. Tadi kan Om bilang manusia pingin punya anak untuk menikah hanya untuk punya anak, itu kan keinginan, bicara dari keinginan, berarti feeling dong. Nah ini kan tidak bisa dibawa ke ranah ilmiah, karena kan kembali lagi itu tergantung orangnya, personalitinya, niatnya apa buat hidup kan gitu. Kita balik lagi ke ranah akademis, di mana ini kita membahas tentang perilaku. Nah kalau memang seandainya ya, saya bilang gini, kalau genetik ini kan perilaku, Om sepakat dulu nggak bahwa LGBT ini adalah perilaku gitu? Bukan. LGBT bukan perilaku, LGBT bukan tingkah laku. LGBT itu seperti halnya orientasi seksual yang lain merupakan orientasi seksual kualitas manusia. Jadi apa? Ulangi, tunggu. LGBT sama seperti orientasi seksual yang lain merupakan variasi dari seksualitas dari manusia. Itu tidak bisa dimasukkan ke dalam ranah perilaku ya? Tidak bisa dimasukkan dalam ranah perilaku. Ranah perilaku ketika ya seperti yang ada di ayat di dalam Quran, kenapa sih laki-laki meninggalkan istrinya untuk berhubungan dengan laki-laki lain dengan nafsu? Itu adalah perilaku. Jadi itu ayat mana ya, Om? Bahas ayat mana nih? Kalau Om bahas ayat nih ayat mana biar kita ini, karena kan kajiannya nanti udah lari nih. Kita kan tadi saya kan dari psikologi, kemudian kita ke ranah, saya menjawab dari ranah psikologi. Saya mau pakai psikologi perilaku ya, perilaku. Enggak, karena Om saya tahu Om di sini psikologi, makanya saya masuk, saya suka gitu, saya belajar di sini. Ketika seorang laki-laki heteroseksual, ya, dia mencoba-coba dengan melakukan fetishem kepada laki-laki lain, maka ini adalah perilaku. Tapi ketika seorang homoseksual melakukan hubungannya dengan seorang homoseksual yang lain, ini bukan perilaku. Nah ini dia menariknya ya. Fetis itu masuk ke ranah penyimpangan seksual. Saya ini ranah psikologi yang saya. Bukan. Fetis masuk ke parafilia, bukan masuk ke penyimpangan parafilia seksual. Apa definisi secara gamblangnya apa parafilia itu? Belajar psikologi kan, parafilia. Ya, saya belum nyampe ke situ. Saya masih kemarin bahas masalah fetis, ini juga ada diskusi, ya. Semester berapa? Saya masih dini, masih dini. Makanya saya baru. Tadi kamu bilang semester 6 ya? Enggak, saya enggak bilang. Mengenai abnormalitas belum? Belum. Psikologi abnormal diajarkan. Psikologi abnormal ini bentar lagi saya mau ambil jurusan saya nanti menjelang ke psikologi abnormal. Memang itu nanti bagian alurnya. Hati-hati dengan pemalsuan identitas di sosial media ya. Kenapa? Karena pemalsuan identitas di sosial media kamu bisa dituntut. Saya bukan seorang, saya sudah katakan saya masih dini. Saya pernah bilang saya semester 6. Mahasiswa mana? Saya mahasiswa PAI Pendidikan Agama Islam, di mana salah satu mata kuliah saya adalah psikologi perkembangan, psikologi umum, dan psikologi. Jadi hanya mata kuliah, kamu nggak ngambil jurusan psikologi? Enggak, tidak, belum ngambil jurusan psikologi. Jadi kamu bukan mahasiswa psikologi? Tidak, saya tidak katakan mahasiswa psikologi. Saya katakan saya belajar psikologi perkembangan, psikologi umum, dan psikologi sosial di dalam mata kuliah saya di dalam PAI gitu. Akan susah bagi untuk menerangkan mengenai genom, menerangkan mengenai otak, fungsi otak, dan yang lain-lain. Tapi kita bahas masalah perkembangan, masalah perkembangan, kan, karena itu kan perkembangan tadi saya yang bilang mana? Teorinya siapa yang kamu psikologi atau siapa? Enggak, tunggu dulu. Ya, kita bahas semua. biseksual kata Om tadi. Saya penasaran, biseksual itu enggak ada namanya biseksual itu di manusia, Om.
Nggak ada. Saya nggak ada pernah belajar dosen bilang manusia itu punya Tentang punya genetik tadi juga Bang Ade. nggak ada. Bang Ade bahas tentang genetik tadi juga. Karena memang waktu saya bahas tentang Iya, harus psikologi ada, perkembangan betul. psikologi Oke. Nggak ada, perkembangan Mas. itu Bang Iya, Ade nggak ada. ketika tidak ada genetik itu LGBT ini tidak diklasifikasikan karena itu. Tapi Aku waktu boleh itu ngomong nggak? Tunggu dulu. Saya mau potong. Oh, maksud saya gini. ya. Aku boleh ngomong nggak? Seksual itu hanya untuk hewan dan atau Ini ada yang mau naik. Aku boleh ngomong nggak? Berhad, silakan ngomong. coba Bernard. Udah ya, aku boleh Mas ngomong Ade, ya. ada satu orang Iya, lagi yang mau naik. Apakah Mas Iya, Ade iya. bisa Oke. lihat dari belakang? Oke, saya aja nggak apa-apa gini Om ya. Pertama saya Bentar, katakan Mbak saya Uni ya. mahasiswi pendidikan agama Islam ya Mbak. Om. Saya tidak pernah mengaku sebagai Mbak mahasiswa Uni. psikologi, tapi saya mata Mbak kuliah saya Uni. bentar Mbak, bentar Mas. Mbak Uni. Tapi bentar Mbak Mas, Uni, dari bentar. tadi Mbak Uni nyerocos ini saya mau ngomong bentar. Oke? Oke, saya mau turun kok, saya Boleh? mau turun. Silakan Anda bicara Diam, dengan bentar. Om Gun. Diam. Oke, dari tadi saya lihat dari Mbak Uni Rifa dan Mas Ade Putra sendiri tidak paham mengenai orientasi seksual versus perilaku seksual yang negatif dan juga mengenai ini soal mengenai genetis juga. Jadi itu saya yang jadi pendapat saya dari tadi. Oke, kalau kita bahas tentang perilaku dan yang disebut dengan orientasi seksual, tadi kan saya justru bertanya, Mas. Di sini kan saya katakan bisa jadi Om Gun yang memberikan saya ilmu karena saya mata kuliahnya psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi umum. Tolong dipahami dulu pernyataan saya ya. Nah, di sini saya tertarik masuk karena tadi ada pernyataan bahwasanya LGBT ini adalah genetik. Nah, saya kan masih tadi ketika saya baru masuk ke sini dan masih duduk di sini, saya masih memahami bahwa LGBT ini masuk ke ranah perilaku, Mas, ya. Dengarkan dulu saya makanya. Nah, tadi Bang Ade, tadi beliau mempelajari genetik, beliau mengatakan belum ada bahwasanya yang namanya LGBT ini masuk ke ranah genetik, begitu. Nah, saya juga kemarin pernah sempat berdiskusi, bahkan dosen saya sempat saya tanyakan gitu, data mana yang menunjukkan, data apa jurnal mana yang menunjukkan bahwasanya LGBT itu bisa masuk ke ranah genetik. Nah, waktu itu kan belum ada, kita belum ketemu tuh. Tadi Om Gun menunjukkan researchnya. Itu kan saya screenshot, nanti saya kaji ulang dulu kan. Jadi gini kita saya tidak merasa paling ini di sini Mas, ke Anda yang salah paham gitu ya. Masalah saya nyerocos, wajar saya perempuan kan. Kan saya di sini banyak bertanya untuk nambah ilmu, bukan mendebat Om Gun, tapi saya nanya, Om Gun ini bicara itu pakai data apa dan data itu nanti saya kaji gitu loh. Anda jangan tendensius kepada saya dong. Tadi saya Saya nggak jawab dengan tendensius. ya Tapi gitu dari ya. tadi Anda sama sekali berdua sama tidak memberi kesempatan untuk Mas Gun untuk berbicara dengan jelas, selalu dipotong dan itu menurut saya sudah tidak bagus. Begitu Silakan kan? Om Gun kalau Enggak, memang begitu sekarang yang terjadi. penjelasan biar hook aja apa menurut Anda kan kita diskusi. Iya. Kita diskusi tadi kan. Kalau dari Lanjut. ilmu yang pernah saya belajar tentang genetik itu yang tadi itu keturunan yang tadi masalah biseksual apa hetero yang dua jenis kelamin itu adanya di hewan karena gini di ikan itu ada hewan belut itu dia bisa berubah dua jenis kelamin Mas. Jadi waktu dia Hermafrodit tidak boleh dilakukan ke manusia, Mas. Belut boleh disebut sebagai bukan Pak. Maksud saya di hewan itu ada dua jenis kelamin Pak. Jadi ketika dia muda sampai dengan setengah tua dari masih kecil dan dari netas lah dia itu jenis kelaminnya jantan. Ketika dia berubah sendiri. Ya yang tadi yang Bapak bahas yang Mas, itu belut termasuk dalam amfibi kan. Di amfibi memang ada yang mereka berubah kelaminnya. Iya, tapi di sama manusia kayak tidak. juga dia berubah kelamin gitu loh. Mas Adi, di manusia nggak bisa. Ini kalian nggak bisa ngomongin di seksual tadi dua jenis kelamin itu nggak ada di manusia karena jenis kelamin manusia itu cuma satu itu tadi biseksual. Yang tadi Mas yang tadi jenis kelamin manusia cuma satu biseksual maksudnya. Pak Gun tadi yang bilang biseksual dua itu saya nggak setuju gitu. Kalau secara alaminya ya perempuan, laki-laki ya. Cuman kan yang tadi si BR itu bilang mungkin lebih ke perilakunya gitu loh. Dia laki-laki tapi berperilaku sebagai perempuan itu terbalik loh. Kalau jenis kelamin kan kita lihat laki-laki gitu loh. Kalau dia jalan biasa aja kan kita nggak tahu itu perempuan karena dia secara fisik itu laki-laki. Itu maksudnya. Itu maksudnya Pak. Jadi kalau untuk lebih dibilang manusia punya ini ya enggak lah menurut yang kita pelajarin juga nggak ada dikasih kata dosen begitu gitu loh.
di Mas, Nggak ada, setahu saya manusia. nggak ada sih, tapi nggak tahu ilmu dari mana. Saya juga mau guys, belajar gitu loh kan. Kita juga nggak boleh. guys, Saya nggak bisa guys, menjudge Pak. Cuman mau itu aja guys, belajar kita kan sendiri ya. guys, ya, kalian bisa lihat ini adalah presentasi dari seorang dokter, dokter ya, medical doctor tentang jenis kelamin, ya, seks karakteristik ini apa, jenis kelamin ini apa, intersex ini apa, intersex populasi intersex itu antara 1,7 sampai 4% populasi di seluruh dunia, ya, intersex ini ada bermacam-macam. Ya, ini jenis kelamin yang berbeda-beda. Nggak bisa disebutin intersex itu adalah jenis kelamin laki-laki atau perempuan karena mereka bukan laki-laki dan bukan perempuan. Mereka jenis kelamin yang berbeda. Nah, kalian bisa lihat klasifikasinya yang kamu bilang mengenai orang yang ini klasifikasi yang kamu bilang tadi ada intersex yang hormonnya kelebihan. Ya. Ini ada macam-macam. Total intersex itu adalah 30 intersex, 30 jenis kelamin di sisi intersex saja. Terus Spektrum ya, Mas secara Gun. ilmu pengetahuan sudah disebutkan seperti ini, apakah kita masih menolak? Bentar. Saya masih memahami ya Om Gun, bentar ya. Saya masih memperhatikan bentar. Nggak apa-apa, silakan. Kita kan sharing ini. Iya. Nggak, karena saya kemarin kenapa saya tertarik kan saya memang sempat diskusi di kampus gitu. Ini membahas kita tentang ngomongin ini. manusia ya, jadi Ya. jangan disamakan dengan binatang. Ya, Hermafrodit itu kalau tadi. masuk ke hermafrodit Makanya saya yang bilang lain, biseksual itu Pak Gun, Om Gun, biseksual itu yang saya tahu tuh dua alat kelamin yang bisa berubah. Itu ada pada hewan. biseksual Ada dua dulu. alat kelamin yang bisa berubah. Oke. Iya, kayak cacing. Kalau Kalian sepemahaman boleh saya lihat boleh ya. nggak? Nggak, tunggu. Dia bisa berubah Kalau dua sepemahaman saya jenis kelamin biseksual gitu loh. itu boleh nggak? Mungkin saya agak berbeda ya. Kalau yang saya Silakan pahami, Unirifa. biseksual itu adalah ketertarikan ya, ketertarikan kepada baik laki-laki apapun perempuan. Benar nggak, apa salah saya? Betul. Tapi Nah, yang kenapa tidak di ya, kata ya Om Gun? lengkapnya adalah teorinya, definisi secara teori biseksual Nah, adalah ketertarikan emosional, Nah. ketertarikan romantisme dan ketertarikan seksual. Jadi bukan hanya Exactly. ketertarikan aja. Orientasi seksual itu adalah ketertarikan emosional, ketertarikan romantisme sama ketertarikan seksual. Yang dibahas sama masyarakat hanya ketertarikan seksual saja. Ya. Sekarang aku tanya ke kalian yang belajar psikologi, Ya. cinta antara dua orang itu dari mana? Awal mula cinta dari mana? Aku pengen Dari tahu mata kalau kalian curiga. belajar psikologi atau belajar mengenai kehidupan. Bukan gitu. Jadi kita Lagi, punya Om. nggak, kalau dalam ranah psikologi kan kita kalau stimulus yang kita dapat itu reaksi kan. Maksudnya kan kalau Ya. kita bicara tentang Betul, rasa stimulusnya dari ketika mana? ya stimulusnya kan stimulus ini kan kita dapat dari eksternal tentunya. Kemudian diinderakan oleh indera kita itu yang menghasilkan nanti kemudian keluarlah hasilnya itu yang disebut dengan ketertarikan itu. Nah, makanya saya tanya Om Gun, kenapa Om Gun menolak ini? Indra yang berperan, indra apa? Seseorang yang jatuh cinta, indra yang berperan, indra apa? Awalnya sih mata, setahu saya yang secara gamblang ya. Mungkin saya salah ya, mungkin saya salah. Tapi yang selama ini yang mungkin ini belum saya pelajari nih kalau indera apa yang difungsikan untuk mendapatkan stimulus ini gitu. Yang terpapar stimulus ini indera mana duluan? Tapi kalau sepaham saya karena kita yang eksternal yang paling ini itu adalah mata. Karena ini kan masalah ketertarikan Om. Itu ya. Nanti Om bantah dengan inilah. Kan di sini kan belajar nih. Secara psikologi awal semester 1, semester 2 psikologi kita belajar mengenai pheromones. Ketertarikan manusia itu dari pheromones. Hormon yang ada di dalam tubuh, di ketiak, dan hormon itu nggak berbau. Pheromones itu satu zat yang dikeluarkan Bentar Om, aku oleh catat manusia. dulu. Bentar aku catat apa hormon feromon. Manusia jatuh cinta dari hidung, bukan dari mata. Hormon feromon. Wah, kayak ini dong Om. Nanti kita kayak curut Om, cium-cium gitu. Manusia Apa jatuh cinta dari hidung. feromon. Hormon feromon Dari ini hormon pheromones. Tanpa ada hidung, dengan hidungnya bermasalah, dia nggak akan bisa jatuh cinta. loh, hidung aku bermasalah loh Om. Om, hidung aku bermasalah, aku jatuh cinta kok. sorry Om. Maksudnya gini. Gak apa-apa sayang. Jadi Ya, akhirnya ya. pheromones Hidung itu aku tuh bisa polip loh Om. dimakan. Hidung aku tuh nggak sempurna loh mencium bau-bau dan mertua aku juga Dia nggak kekurangan. berbau. Pheromones nggak berbau. Jadi apa Pheromones nggak masalahnya? berbau. Jadi pheromones Nanti akan aku trigger digantiin seseorang kores ya Om. itu untuk jatuh cinta.
Om nanti aku digantiin Torres Feromon itu boleh? Om bukannya itu feromon itu maksudnya itu bukannya untuk hewan ya? Hormon Manusia Dari feromon. juga mana ada, feromon? Kakak. Setahu saya tuh Hormon feromon. bukan Ntar. ketertarikan dari hidung tuh. Ya setahu Iya. saya juga enggak karena Hewan. feromon itu dari mata dia dikirim ke otak gitu loh. Dari kita yang lihat dia dikirim ke otak diolah di otak gitu loh. Maksud saya Aku mau enggak ada dari penciuman tuh. ginger ale. Penciuman bukannya ini ya. Manusia juga Kita jangan Ngomong bawa tentang teologis ya animalia, teman-teman Kakak. yang ada di typing ya. Kita bahas secara psikologi ya teman-teman yang ada di typing, nggak bawa teologi ya. Terus ini Om, tadi kan Om sudah membenarkan saya tuh bahwasanya seperti apa tadi yang kita bahas bahwa biseksual ini adalah bentuk ketertarikan. Nah, kenapa Om bilang nggak masuk ke perilaku Om? Itu bantahannya pakai data apa gitu? Oke, ketertarikan itu di manusia, orientasi seksual itu ketertarikan emosional, itu bukan perilaku. Ketertarikan seksual itu bukan perilaku, karena ketertarikan seksual itu menyangkut banyak hormon-hormon kimia, termasuk banyak zat-zat kimia yang di dalam tubuh. Jadi ada banyak hormon-hormon. Seseorang tidak akan tidak mempunyai ketertarikan seksual kalau hormonnya nggak connect. Hormonnya nggak connect. Misalnya ya Berhak dengan saya, misalnya Berhak itu homoseksual, saya homoseksual. Ketika saya ketemu Berhak, hormonnya nggak connect, maka saya tidak punya ketertarikan dengan Berhak. Meskipun Berhak sama-sama laki-laki, sama-sama homoseksual. Hormonnya nggak connect. Sorry Om. Sorry, ini ilmiah nggak Om? Itu ilmiah. Hormonnya nggak connect ini coba saya Hormonnya agak nggak masih connect, betul. Feromonnya nggak connect, dia nggak akan bisa ada ketertarikan seksual. Jadi ketertarikan seksual itu menyangkut banyak hal yang ada di hormon, banyak biologisnya. Oke, ini aku masih nunggu ininya Om literaturnya tapi Feromon, lanjut Bang Ade. feromon itu ya, karena saya juga pernah dengar gitu dan bukan dengar lagi sih belajar feromon itu kalau di kita ya manusia itu kan istilahnya itu zat yang dilemparkan untuk menarik lawan jenis gitu loh. Itu setahu saya feromon itu. Nah, di Makanya manusia aku itu tadi dari Feromon hidung gitu loh. tulisannya PHEROMON. Ya, tahu. feromon. Feromon. Itu apa yang dia dari manusia itu kenapa dari hidung tadi Om coba jelaskan? Saya pengen dengar Ya aja. coba Om, Dari aku hidung juga itu nih, apa, aku gitu loh. tertarik nih bahasnya. Saya nggak pernah dengar teori ini gitu loh dan nggak pernah dengar jawabannya. Saya juga pengen Iya dengar bener, aja. bener Bang, aku juga penasaran deh. The smell. Aduh, kita kayak Lihat ya. curut Bang. Psychology Today ya. The smell of love. Jadi ketertarikan seksual itu dikarenakan kita Aduh, ya mencium feromon yang dihasilkan oleh manusia lain. Ya, di sini ada banyak penelitiannya, kamu bisa cek. Ya. Oh, aku paham Om. Aku paham Bang Ade, aku paham. Soalnya saya nggak pernah karena feromon itu untuk menarik lawan jenis dengan bau. Ada Bang Ade. Mohon maaf Om ya, aku boleh ya Om. Nanti Om konfirmasi ya, aku bener apa enggak ya. Boleh, silakan. Jadi gini, Silakan. jadi hormon feromon ini di mana hormon ini menyebabkan seseorang itu ketertarikannya memang lewat hidung. Nah, contoh nih, aku tuh seneng banget nyiumin ketek laki aku. Ya, aku seneng banget nyiumin ketek dia. Itu benar nggak Om? Itu enggak sayang, karena Oh bukan. Bukannya. Aku suka tuh Om, misalkannya kan ketek aku kak suami aku gitu kan, aku suka nyiumin Uni gitu. itu beda lagi, Uni. Beda lagi ya. Ya udah Om jelasin Om. Sorry ya. Jadi gini, feromon ini nggak berbau ya. Jadi begitu kamu nyium feromon dari si suami kamu, Iya. terus habis itu otak kamu akan di dalam otak kita itu akan menerjemahkan bahwa orang ini cocok gitu. Itu di otak Tapi kita. iya Om, ada nih Om. Om Kun. Mohon maaf Om, aku baca di Alodoc nih Om, mohon maaf ya. Ternyata yang aku spekulasikan tadi tuh didukung loh Om. Keringat yang keluar dari tubuh manusia juga diduga mengandung feromon. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa keringat akan mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang yang menghirup aroma keringat orang lain. Nah, emosi aku terpengaruhi ketika aku nyium ketek laki aku Om, yaitu aku tambah cinta sama dia gitu loh. Oke, Om Kun, Om Ya, Kun, sayang. boleh nanya. Jadi Iya, aku dipanggil sayang karena- apa Om? Om tadi yang Aku panggil cowok-cowok sayang ke dipanggil kamu, sayang. Uni. Oh iya ya. Iya, Om Jadi- sayang. Oke, Berhak. Ya. Jadi karena temuan yang smell of love tadi kan kemarin itu ada temuan juga bahwa
otak pria homoseksual itu konstruksinya benar-benar mirip sama wanita heteroseksual. Betul. Nah, jadi ketika ada pria yang mengeluarkan sisi- feromonnya, Betul. kita yang homoseksual itu tertarik juga karena gitu. Tapi asal cocok loh ya. Betul. Cocok-cocokin aja lah, Ber. Nggak bisa. Ya, kalau Tapi aku menurut Om yang cocok-cocokin tadi aja, yang saya apa sampaikan, bedanya Om? aku harus ngewek sana sini? Lah buktinya temen aku yang gay itu dia ganti-ganti pasangan kok, Ber. Nah, itu Nah, itu itu sudah yang termasuk dilarang perilaku ini. seksual yang negatif. Itu perilaku seksual. Makanya Enggak. bagi kalian itu perilaku seksual yang menyimpang dan negatif. Bagi kami kalian ini negatif dan menyimpang. Sorry ya. Ini kita bawa ini kan kita Nggak punya apa-apa. pandangan. Ya maaf ya Om, aku harus jujur. Aku nggak boleh munafik. Jadi tadi aku bahas lagi feromon tadi. Aku cuma dapat literatur dari Halo Dokter. Sejauh ini cuma itu yang aku bisa dapat karena aku belum dapat jurnal nih dari tadi nih. Lambat banget nih handphone aku di laptop juga lambat. Nah tadi Iya, aku saya juga. ternyata itu berfungsi pria dan wanita, beda karena menarik sama lawan jenis itu fungsi feromon. ya Jadi beda kalau ya Bang untuk Ade ya, laki-laki hewan dan dengan laki-laki manusia. Gimana Om? Ceritanya feromon tadi. Makanya saya juga Iya. dengar feromon itu saya pernah dengar gitu dan ada itunya pelajarannya gitu loh. Khusus genetik tadi mas termasuk feromon juga kan. Oke, Udah Mas dibahas Ade, di situ. ini ada yang minta naik ke atas Enggak, ya. Om, satu Yaudah, lagi enggak, pertanyaan aku saya Om. aja, nggak Coba apa, dijawab. aku aja Ini diturunin. tolong Nanti Mas dijawab, Ade saya bisa sebelum tulis turun. di bawah. Enggak, Jadi benar-benar tidak satu mereka- aja. Apakah bisa berubah nggak Om? Satu lagi, Apa? bisa nggak sembuh kalau ini pertanyaan terakhir aja, tolong dijawab dengan Oke, jujur aku ya. akan jawab ya. Bisa nggak Perubahan- sembuh menurut Om orang yang LGBT bisa sembuh normal? Ini menurut Om ya, jangan menurut pendapat lain karena kita diskusi ya. Bisa nggak Tidak sembuh bisa. Om? Kalau misalkan orang yang LGBT itu sembuh normal, menurut Om lah, saya kan nggak mudah-mudahan nggak ada lah gitu ya. Menurut Om lah, coba jelaskan biar semua orang tahu Nggak yang bisa dengar yang tadi nonton kata gitu. Om Gun Tidak Mas bisa. Ade. Seseorang yang mempunyai orientasi seksual tidak bisa berubah orientasi seksualnya. Jadi misalnya Mas Ade heteroseksual, Mas Ade suka Itu dengan selera kan perempuan. Om? Bukan, itu orientasi seksual. Jadi Ya, orientasi selera kan? seksual Bukan tidak selera bisa ya? berubah. Beda, Bukan, Kak. itu orientasi seksual. Jadi orientasi seksual kan tadi ditentukan oleh otak ya, ditentukan oleh feromon, ditentukan oleh banyak hal termasuk genetik. Jadi seseorang yang memang heteroseksual, seseorang yang suka dengan perempuan seperti Mas Ade suka dengan perempuan, dia tidak akan bisa menjadi homoseksual. Teman saya yang imam tadi, yang Imam tadi, itu kan dia memang heteroseksual. Hai Saya Om kenal dia- Imam. Mas Imamnya udah nggak ada, udah keluar. Oh iya ya. Udah dia di sini tadi, karena dia ngelembur. Oke. Dia juga nggak akan bisa jadi homoseksual. Padahal dia berteman sama saya, tidur bareng, berenang bareng, mandi bareng. Wah, Dia sayang nggak aku bisa udah jadi- nikah Om. Dari kecil kan, kami dari kecil. Tapi yang menikah itu gimana dia? Yang menikah itu dia berarti selama ini dia tutupin gitu. Saya pengen tahu aja. Dia Iya ya? tidak bukan homoseksual, dia tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, Mas Ade. Dia Ada punya teman saya istri. itu udah dengar saya dia begitu. Dia nikah. Maksud saya berarti Itu selama ini biseksual, Mas. berarti Oh, dia konteks tahan aja klasifikasinya selama ini bisek. gitu. Biseksual Dia tetap berarti ada klasifikasi. hormonnya. Biseksual itu beda. Biseksual Dia itu suka orang laki-laki, yang suka perempuan yang bisa gitu. laki-laki sama. Nah. Enggak maksudnya. Ya udah. Berarti Mas dia Ade tahan udah jawab terus ya? itu berarti ya. Aku turunin, aku masukin ke gagas. Oke, maaf ya. Tapi aku udah aja Om ya, makasih atas Kamu di sini aja, santai. Aku suka aku di sama sini kamu. aja ya. Oh iya ya, aku suka loh sama Aku suka ya. dengan cewek yang Iya, cerewet nih. selamat Halo Ya. Gagas. Uni, Ya, Mas Gagas. Selamat kamu Ya, itu Om. mewakili Iya. dari orang-orang yang pengen nanya mengenai homoseksual. Jadi aku suka banget. Oh gitu ya Om ya. Tapi aku Santai nggak aja. lesbian ya Om ya. Aku nanti Enggak, takut aku naksir tahu sama kamu temennya bukan Om lesbian. Imam itu. Kamu tadi suka sama keteknya suamiku. Iya Om, sayangnya aku udah punya suami. Padahal Om Imam ganteng. Aduh. Canda Om, Ayo Gas, canda. coba Gas. Iya, Lanjut Gas. iya. Lanjut, Gas. Tadi aku sempat dengerin pembicaraannya dari depan sampai akhir, cuman kelihatannya ada beberapa yang menurutku ini jalannya rada kemana-mana. Itu karena kelihatannya konsep jadi gini. Kita membahas LGBT itu kan konsepnya gini. Ada konsep tentang gender dan ada konsep tentang orientasi seksual. Jadi LGB-nya itu adalah konsep dari
sexual orientation. Kalau yang transgender, intersex itu konsepnya ke gender ya. Nah, kan ini tadi kita fokusnya ke pertanyaan awalnya adalah tentang orientasi seksual dan Iya, apa yang menyebabkan demikianlah ya. orientasi Kita seksual dan segala macamnya. sudah Intinya awalnya itu kan tadi. Aduh, bentar. Demikianlah kita sudah masuk ke tempatnya kandang apa tuh? Kaum alfabet tapi muslim. Nauzubillahi min dzalik. Nanti masuk yang kedua baru kita agak kerasin ikhwah. Kita tadi sedikit-sedikit aja dulu. Supaya apa ya? Supaya mereka tahu gitu. Di mana kesalahan mereka. Mereka sok-sokan mau lari ke genetik. Genetik nggak ada yang membenarkan mereka gitu. Makanya aku lari ke homofobik gitu kan. Sama-sama nggak ada. Bisa nggak lu menghargai? Itu ikhwah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga manfaat apa yang kami sampaikan di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.